Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Konteks Injil hari ini tentang karya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Setelah peristiwa transfigurasi, Yesus bersama para muridnya kembali menjumpai banyak orang di Kapernaum. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ada seorang pria yang menghampiri Yesus dan memohon padanya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ayan. Saudara dan saudari, pada zaman Yesus, sakit ayan merupakan tindakan setan yang adalah musuh Allah dan musuh manusia. Kekuatan jahat merasuki anak itu. Para murid Yesus tidak berdaya untuk menyembuhkan anak itu karena kurangnya iman mereka. Bagi penginjil Matius, orang banyak yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak yang sakit ayan ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki iman, tidak menyadari kehadiran Tuhan di tengah mereka. Kehadiran Allah dalam diri Yesus tidak mereka akui. Setelah Yesus menegur mereka karena mereka tak punya iman, mereka kemudian membawa anak itu. "Bawalah dia ke sini." Yesus kemudian menyembuhkan anak itu dan membebaskannya dari pengaruh iblis. Saudara dan saudari, penyembuhan terhadap anak ini bukan semata-mata suatu mujizat, tetapi juga sebagai penyembuhan iman para murid yang lemah dan ragu-ragu. Para murid kemudian berkata kepada Yesus, "Mengapa mereka tidak bisa mengusir iblis itu?" Yesus menjawab dengan gamblang, "Karena iman kalian mudah goyah, karena mereka tidak percaya. Mereka mudah ragu." Inilah menunjukkan bahwa iman mereka tidak berakar dalam Kristus. Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tidak akan ada yang mustahil." Saudara dan saudari terkasih, semoga iman yang kita miliki sungguh berakar dalam hidup kita, sehingga diri kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam perjumpaan dengan sesama kita. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita